Perkenalkan, nama saya Faisal Syah, BP 2011-05-2004. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai metode pengeringan dan pengawetan pada konstruksi bahan bangunan, yaitu kayu. Langsung saja, pengertian dari pengeringan kayu secara alami, yaitu pengeringan kayu adalah suatu proses pengeluaran air ke dalam kayu hingga mencapai kadar air yang seimbang dengan lingkungan di mana kayu tersebut akan digunakan tanpa menurunkan kualitas kayu tersebut, di mana kayu digunakan untuk membuat atau membangun satu furniture atau konstruksi bahan. Misalnya, metode pengeringan kayu harus tepat supaya menghasilkan kualitas kayu terbaik. Keuntungan utama untuk mengeringkan kayu sebelum dijadikan produk diantaranya yaitu membebaskan kayu dari serangan jamur. Kedua, menstabilkan dimensi kayu sehingga kayu akan mengalami perubahan bentuk, retak maupun pecah, jadikan warna kayu lebih cerah atau terang. Yang keempat, rendemen produk berkualitas baik meningkat. Dan yang terakhir, menggunakan kayu untuk dicat dan dipelitur atau finish. Dalam pengeringan kayu ada 3 syarat utama yang harus dipenuhi supaya mendapatkan kualitas kayu yang bagus. Yang pertama yaitu cukup energi panas, yang kedua cukup kelembapan, dan yang ketiga sirkulasi udara yang baik. Lanjut, kita masuk ke metode pengawetan kayu. Pada pengawetan kayu bertujuan untuk menambah umur untuk pemakaian agar lebih lama, terutama pada jenis yang digunakan untuk konstruksi bangunan atau furniture perabotan rumah. Cara-cara atau metode pengawetan kayu yang pertama yaitu merendam kayu di sungai. Merendam kayu atau balok maupun kayu gelondongan di sungai merupakan cara mudah mengawetkan dan meningkatkan kualitas kayu. Tentunya kita membutuhkan suatu tempat yang dimana kita membutuhkan sungai untuk meningkatkan atau merendam kayu tersebut. Tujuan dari perendaman ini agar kayu menyerap air sehingga memicu keluarnya zat ekstraktif yang larut air seperti nitrogen, glukosida, tanan, dan zat warna kayu. Sedangkan zat ekstraktif yang tidak larut air seperti pati tetap berada di dalam periphery kayu. Kedua, cara pengawetan kayu yaitu merendam kayu di dalam kolam. Perendaman kayu di dalam kolam dengan tambahan bahan-bahan alami juga dapat mengawetkan kayu, seperti pelepah pisang, daun tembakau, merang padi, serta bunga cengkeh. Proses perendaman kayu di dalam kolam umumnya memakan 2 hingga 3 bulan untuk mencapai hasil maksimal. Sebelum kayu direndam, kayu harus dicuci selama 3 hari berturut-turut. Air yang digunakan untuk mencuci merupakan campuran 1 liter air dengan 10 gram tembakau, 10 gram cengkeh, dan 10 gram pelepah pisang. Air campuran tersebut digosok ke seluruh permukaan kayu, kemudian keringkan menggunakan kain lap. Setelah pencucian selama 3 hari, kayu kemudian direndam ke dalam kolam dan ditambahkan bahan-bahan alami seperti yang disebutkan sebelumnya. Setelah proses perendaman selama 2 hingga 3 bulan selesai, kayu harus dikeringkan terlebih dahulu dengan cara menjemurnya di bawah tempat teduh. Yang keempat, ada metode pengawetan kayu. Yang ketiga, campuran oli dan solar. Oli bekas juga dapat untuk mengawetkan kayu dan memperpanjang usia pakainya. Nah, bagi teman-teman atau saudara yang punya oli bekas atau semacamnya, juga boleh
menyimpannya terlebih dahulu agar bisa digunakan di pengawetan kayu dengan cara membuat cairan dari campuran oli dan solar dengan perbandingan 1:1, lalu dioleskan ke seluruh permukaan kayu yang akan kita awetkan. Yang keempat ada teknik pengasapan kayu. Pada teknik pengasapan kayu ini belum banyak dilakukan oleh masyarakat untuk mengawetkan kayu ini. Untuk menggunakan teknik pengasapan kayu dilakukannya selama kurang lebih 3 hari agar kualitas kayu meningkat. Jenis kayu yang biasanya tidak semua kayu yang bisa digunakan dengan cara teknik pengasapan kayu ini dengan tujuan pengawetan kayu. Adapun jenis kayu yang biasanya diasapi adalah kayu sengon dan pulai. Dan cara menggunakan teknik pengasapan kayu yaitu menggunakan bahan bakar kayu manyun. Yang kelima, metode pengawetan kayu yaitu dengan mengecat kayu. Melapisi kayu dengan cat merupakan cara paling mudah untuk membuat kayu menjadi awet. Cat yang digunakan dapat berupa cat kayu, cat minyak, dan pelitur. Namun hasil keawetan menggunakan cara pengecatan kayu ini tidak seawet dengan teknik-teknik lainnya. Yang keenam ada pengawetan kayu dengan vakum. Biasanya cara pengawetan kayu ini dengan sistem vakum dilakukan oleh perusahaan kayu skala besar. Kenapa? Karena biaya yang mahal serta ketelitian kerja yang sangat tinggi. Oleh karena itu, kelebihan metode ini penetrasi dan retensi bahan pengawet yang sangat tinggi, proses kerja yang cepat, dan dapat diaplikasikan pada kayu basah maupun kayu kering. Namun kekurangan pada metode pengawetan kayu dengan vakum ini ia memerlukan biaya dan ketelitian kerja yang sangat tinggi. Nah, setelah kita mengetahui cara-cara pengawetan kayu, kita harus mencegah caranya membahayakan pengawetan kayu. Proses pengawetan kayu tidak jarang menimbulkan dampak lingkungan. Di antara lain yaitu cara mencegah bahaya pengawetan kayu yaitu jangan mengawetkan kayu apabila produk tersebut kontak dengan makanan secara langsung. Contohnya adalah piring, perak makanan, dan sebagainya. Bahan kimia preservatif dapat berpengaruh buruk terhadap kesehatan pengguna. Yang kedua, jangan mengawetkan kayu yang digunakan untuk top table atau meja bagian atas. Yang ketiga, gunakan pengawet kayu hanya pada area yang mudah terlihat seperti lantai kayu dan panel dinding. Yang keempat, jangan gunakan pengawet kayu yang berinteraksi langsung dengan air atau air minum. Yang kelima, ada buang sisa kayu yang telah diawetkan dengan cara dikubur dan tidak dibuang sembarangan. Sebaiknya jangan digunakan untuk kayu bakar karena asapnya mengandung bahan kimia dan sisa pengawet yang berbahaya bagi sirkulasi udara di sekitarnya. Yang enam, hindari diri dari debu gergaji atau debu amplas yang berasal dari kayu awetan. Yang ketujuh, bagi para pekerja pengawetan kayu, selalu juga menjaga kebersihan tangan dan tubuh lainnya, terutama sebelum makan atau minum. Dan yang terakhir, jika pakaian yang kita kenakan terkontaminasi bahan kimia pengawet kayu, maka pisahkan pakaian tersebut dari pakaian lain ketika dicuci agar tidak mengenai bekas-bekas dari pengawet kayu itu ke pakaian yang lainnya. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Selanjutnya mari kita lihat gambaran pengawetan dan pengiriman kayu tersebut.